juga bisa nanti akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum nanti ke masyarakat. Itu jangan menyepelekan terkait dengan masalah data yang harus kita jaga. Kadang masyarakat itu mengalami kejadian seperti itu mereka nggak langsung ya melakukan tindakan, dianggap nggak apa-apa. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat, Mbak. Ini tadi dari mana, Pak? Dari rumah, Surabaya? Dari rumah di Sidoarjo. Oh, dari rumah di Sidoarjo. Ya. Pak, saya ini kan masih penasaran gitu, Pak, sama jenengan ini. Sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi, siapa sosok Sumardi ini, Pak? Iya, sosok sebenarnya kalau kemarin-kemarin itu sosok yang biasa-biasa aja, Mbak. Cuma kemarin kita aktif di beberapa organisasi maupun ormas, dan juga kemarin saya juga sebagai advokat. Pekerjaan kemarin sebagai advokat dan juga sebagai pengusaha. Tapi sebelum itu kita suka aktif di beberapa organisasi, sampai akhirnya pilihannya menjadi advokat dan juga menjadi pengusaha kemarin, Mbak. Oh, ngaten. Berarti ini periode pertama? Periode pertama di DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai periode pertama. Dari seorang advokat dan juga pengusaha sampai akhirnya sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi, apa Pak latar belakangnya? Sehingga jenengan memutuskan, oke, saya mau nih mencalonkan diri sebagai anggota, sebagai wakil rakyat. Apa yang melatar belakangnya, Pak? Mungkin selama menjadi advokat atau juga aktif di organisasi, itu kita sering bersentuhan dengan masyarakat, Mbak ya, dengan berbagai macam kegiatan dan juga sering nampung banyak hal terkait dengan mungkin pengaduan masyarakat. Jadi dari kondisi seperti itu, akhirnya waktu itu saya ditawari untuk maju sebagai calon legislatif ya, dengan senang hati ya. Itu mungkin nanti bisa kita gunakan untuk lebih bisa mengakomodir banyak kepentingan atau mungkin aduan-aduan dari masyarakat. Ya, saya berpikir kan ke sana. Jadi sempat juga ditentang sama istri waktu itu untuk menjadi anggota dewan kan itu. Kenapa, Pak? Ya, jadi sempat nanya mau nyari apa kan itu, apa yang dicari kan itu. Apalagi kalau jadi dewan itu nanti begini kan itu. Sudahlah, hidup yang saat ini aja lah. Biar santai gitu ya, Pak ya. Kalau jadi anggota dewan kesannya nggak santai. Nggak santai, mungkin istri pandangan seperti itu ya. Jadi akhirnya karena ini sudah saya anggap panggilan ya, dari panggilan jiwa, bahkan juga ini bisa dikatakan panggilan untuk menjadi mengabdi ya, pengabdian kepada masyarakat. Ya sudah, dengan saya berpikir secara positif mungkin ini juga baik untuk saya lebih bisa memberikan banyak manfaat, banyak memberikan mengabdi kepada masyarakat. Ya sudahlah, mungkin ini juga menjadi jalan terbaik. Ya dengan itu akhirnya saya bisa untuk menerima maju sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Timur, Pak. Baik, selama panjenengan di advokat dan juga di organisasi, keluhan dari masyarakat yang sering tersampaikan ke jenengan ini tentang apa sih, Pak, sebenarnya? Ya, kebetulan di profesi advokat ini kemarin saya juga punya lembaga bantuan hukum, Mbak. Ada lembaga bantuan hukum di mana lembaga bantuan itu memang kita khususkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu terkait dengan persoalan-persoalan hukum ya. Bahkan itu kita gratiskan juga. Ya macam-macam juga keluhannya ya terkait dengan persoalan-persoalan mereka dengan kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan rumah tangga, kaitannya dengan fasilitas dan pelayanan publik dan sebagainya.
ya karena masyarakat ya, jadi pengaduan itu ya kita tampung, kita terima, ya kan, dan kita mencoba untuk kita bantu, kita perjuangkan, ya seperti itu, Pak, terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, yang sering diadukan, yang sering dipersoalkan ya, pelanggaran hukum terkait dengan masalah apa namanya itu perselisihan di antara mereka dengan yang lain, pelayanan masyarakat, pelayanan publik yang sering membuat mereka kesel karena tidak maksimal, terkait dengan ya banyak juga, Mbak. Itu. Banyak ya, Bang. Sampai akhirnya dari situ jenengan memutuskan, oke ini kayaknya kalau jadi wakil rakyat mungkin bisa lebih banyak membantu masyarakat ngaten. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang pelanggaran hukum. Nah, ini kan kebetulan jenengan juga dari lulusan hukum ngaten nggih, Bang? Iya, Mbak. Yang saat ini sering kita dengar adalah terutama yang di online ini, Pak, terkait dengan data pribadi yang bocor, dipakai untuk pinjol atau apapun itu. Sebenarnya seberapa serius sih, Pak, masalah ini menurut jenengan, khususnya di Jawa Timur atau mungkin di dapilnya jenengan di Mojokerto dan juga di Jombang. Begitu. Ya, itu saya rasa juga menjadi persoalan yang sangat serius dan perlu menjadi atensi bersama, Mbak ya, karena terkait dengan data itu merupakan data pribadi yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, ya, karena dengan kemajuan teknologi yang saat ini, dengan adanya kebocoran data itu nggak bisa kita sepelekan, karena itu nanti akan berdampak yang sangat luar biasa, menimbulkan banyak kerugian, baik secara materi maupun imaterial ya, dan juga bisa nanti akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum nanti kalau kebocoran data itu betul-betul terjadi. Ya, makanya pemerintah maupun kita atau masyarakat itu jangan menyepelekan terkait dengan masalah data yang harus kita jaga dengan baik, jangan sampai itu mudah bahkan digunakan oleh orang lain atau mungkin terjadi kebocoran di data yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Nah, kalau kita bicara kebocoran data ini sebenarnya secara pribadi kami masyarakat juga tidak ingin data kita bocor ngaten nggih Pak nggih. Tapi kalau misalkan ini sampai bocor, apa Pak yang harus dilakukan sebagai masyarakat yang awam ngaten? Saya pribadi kalau misalkan data saya bocor nih, saya juga nggak ngerti nih Pak, saya harus kayak gimana? Harus laporan ke siapa? Kemudian sebelum laporan deh, apa yang harus saya lakukan untuk melindungi diri saya sendiri terutama? Ya, jadi memang saat ini menjadi tantangan utama itu masyarakat yang masih awam hukum dan tidak paham terkait dengan apa sih terkait dengan kebocoran data itu. Betul. Memang ini kita juga harus mensosialisasikan ya kepada masyarakat terkait dengan yang dinamakan kebocoran data ini nanti dampaknya bagaimana dan nanti mereka harus bagaimana. Memang ini juga kita butuh sosialisasikan karena apalagi saat ini kan juga sudah ada terkait dengan perlindungan data ya, undang-undang terkait dengan perlindungan data ini juga perlu disosialisasikan secara masif. Dan kalau memang itu sampai terjadi kebocoran data, ya mungkin dilihat dulu kebocoran datanya di mana kan itu. Nah, katakanlah mungkin dipakai oleh seseorang atau dipakai oleh lembaga seperti pinjol online atau mungkin judi online kan gitu. Ya ini kan kita juga perlu mencari informasi lebih terkait dengan kebocoran datanya di mana. Kalau sampai menunjukkan kerugian secara pribadi yang ditanggung oleh masyarakat atau seseorang, maka kita juga wajib untuk membuat pengaduan, ya, terutama ke aparat penegak hukum, ya. Terutama yang paling mudah dipahami adalah kita ngadu aja kepada pihak polisi, ya, atau ke kepolisian terdekat. Bisa ke Polres atau bisa ke Polda setempat. Apalagi saat ini kan dengan adanya perkembangan dunia digital, saat ini kan juga ada unit khusus ya yang nangani itu yaitu unit cyber. Ya, makanya nanti masyarakat bisa langsung membuat pengaduan terkait dengan apa yang
apa namanya itu kerugian apa yang diderita oleh mereka. Itu langsung dibuat pengaduan aja atau bahkan dibuat laporan, dan nanti secara hukum kita sudah melakukan antisipasi awal kalau sampai terjadi kerugian lebih lanjut, ya ini kan sudah ada proteksi awal, sudah ada langkah-langkah hukum yang kita lakukan supaya nanti tidak sampai paling nggak kita punya legal standing ya terkait dengan apa kerugiannya sudah kita lakukan dan kita sudah melakukan upaya atau langkah hukum yang sudah kita lakukan. Itu, Mbak. Baik, kalau kita bicara dari kacamata hukum, untuk kebocoran data ini termasuk tindak pidana atau apa, Pak? Ya, kebocoran data ini kalau bisa dikatakan pelanggarannya kemana, ya pasti pidana masuk itu, Mbak. Ya, pidana masuk. Dan juga nanti juga lebih jauh lagi dilihat kegunaan data yang dipakai untuk apa, kan itu. Jadi nanti bisa berdampak kepada undang-undang dampak ke perdata juga pidana ya. Kalau nanti apa namanya itu kerugiannya lah lebih besar dan kita tahu dan siapa yang menggunakan, kalau memang perlu kita proses secara perdata ya kita gugat ke pengadilan kan itu. Berapa kerugian yang diderita oleh kita dan kita juga paling enggak harus kita apa namanya itu bersihkan nama kita kalau sampai itu membuat nama kita tercemar atau kurang bagus kan. Kalau perlu apa kita lihat ini ada kerugian berdampaknya kepada pidana, ya sudah kita bisa proses laporan pidana atau kita bisa proses untuk kita lanjutkan kepada seperti yang saya katakan tadi, maka kita perlu untuk melakukan upaya hukum yaitu kita melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat, yaitu kepolisian, kan itu. Jadi makanya terkait dengan kebocoran data atau mungkin terkait dengan dampak kebocoran data, ini nanti kita sebagai masyarakat, apalagi negara kita juga negara hukum ya, kita bisa melakukan upaya-upaya hukum untuk mencari keadilan supaya nanti ke depan jangan sampai itu terjadi kembali kepada kita, kan itu. Kadang masyarakat itu apa namanya itu mengalami kejadian seperti itu mereka nggak langsung ya melakukan tindakan, dianggap nggak apa-apa kan itu. Tapi berikutnya ada lagi mereka baru merasakan ternyata dampaknya seperti ini kan itu. Makanya kita sebagai masyarakat maka wajib untuk melakukan langkah-langkah hukum baik diproses secara pidana maupun secara perdata. Jadi tergantung dari kerugian apa saja begitu ya Pak ya. Nantinya akan diproses secara pidana atau perdata. Nah, kalau kita bicara tentang kebocoran data, ini kan sebenarnya sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia, tapi kenapa masih ada kebocoran ini Pak? Ya itulah Mbak. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi kan sudah semakin luar biasa ya. Iya betul. Dan perkembangan terkait dengan teknologi masyarakat yang paham terkait dengan teknologi ini juga dengan adanya kemajuan seperti itu banyak pihak-pihak yang juga memanfaatkan situasi ya dan juga memanfaatkan regulasi. Apalagi di negara kita perkembangan digitalisasi saat ini juga bisa dikatakan masuk ke apa namanya itu di apa namanya itu baru berkembang ya. Nah, jadi prosesnya ini kalau sampai terjadi kebocoran data atau mungkin pelanggaran terkait dengan hukum umum kaitannya dengan kebocoran data ini, ya memang saat ini apa namanya itu banyak pihak-pihak yang memanfaatkan itu, ya kan? Seperti kemarin data di BPJS, data di perbankan, ya kan? Dan juga di dinas kependudukan juga sempat bocor kan itu. Makanya ini kita berharap paling tidak ini juga menjadi perhatian bersama ya, baik lembaga pemerintah maupun masyarakat juga harus hati-hati betul terkait dengan masalah data ini, jangan sampai disepelekan. Karena itu juga kalau data ini bocor bahkan itu jumlahnya banyak, ini kan juga pihak-pihak yang lain yang akan mengambil keuntungan atau memanfaatkan itu menjadi keuntungan mereka kan itu. Sementara kerugian itu nanti juga bisa
berdampak kepada masyarakat kan. Itu, Pak. Baik. Nah, kebocoran data ini kan sebenarnya tidak hanya terjadi di apa ya Pak namanya, ada pihak swasta, ada pihak pemerintah, ngaten nggih Pak nggih. Tidak hanya terjadi di swastanya aja, tapi bahkan ada di pemerintahan juga seperti yang jenengan tadi sebutkan, ada di BPJS, kemudian Dispenduk Capil juga ada, bahkan ini di Bondowoso itu ada kasus ada operator Dispenduk Capil yang main-main dengan data warga. Apakah menurut jenengan ini ada yang salah dengan sistem kita? Ngaten, pripun Pak? Ya, kemarin saya sempat mendengar di Bondowoso ya. Nggih, betul. Bahkan tidak di Bondowoso, bahkan kemarin juga di Tumbodo juga. Nggih, ya. betul. Bahkan itu sempat ada aduan ke ke partai kami ya, mengadu terkait dengan masalah penggunaan data orang lain untuk digunakan pinjaman ke salah satu bank. Dan itu kerugiannya juga cukup lumayan sepertinya ya. Kalau di Bondowoso, kalau nggak salah saya mendengar berita itu kerugian 5,3, tapi yang di satunya di Situbondo itu kalau nggak salah 100 berapa gitu ya. Nah, ya memang ini Mbak, terkait dengan kebocoran data. Memang ini kan kita tidak bisa mengatakan bahwa berarti ini pemerintah tidak aman ini terkait dengan pengelolaan datanya. Ya, memang kadang kembali kepada manusianya juga, ya kan, karena mereka sudah diajari dan diberitahu atau diberikan tanggung jawab terkait dengan pengaman data yang menjadi tanggung jawab mereka ini harus betul dijaga, ya kan. Kadang mereka juga akhirnya ini Mbak, manusia ini kan ada unsur khilafnya juga, ya kan, unsur khilafnya juga. Iya, betul. Sehingga mereka berpikir yang ke arah yang negatif ya, mencari keuntungan sesaat atau keuntungan pribadi, sehingga mereka maunya macam-macam kan itu. Tapi kalau kita melihat secara pengamanan data sebenarnya sudah cukup bagus ya secara sistem maupun SOP-nya. Karena setiap ya kita ini kan mitra komisi kita kan salah satu Kominfo ya. Kalau kita dengar bagaimana sih pengamanan data yang sebenarnya yang harus dilakukan sama pihak pemerintah, ya menurut mereka sebenarnya sudah cukup bagus. Bahkan server mereka ini sistemnya seperti ini kan itu. Nah, sampai operator atau mungkin yang menjaga server itu, yang menjaga sistem itu, mereka itu sudah melalui proses untuk bisa dikatakan ini layak kan itu ya, atau kompeten. Dan pada saat secara personality itu sudah masuk kategori itu, pada sistem sendiri itu prosesnya juga ada aturan main, seperti passwordnya itu bagaimana, dipegang oleh siapa, dan ini aturannya bagaimana password itu, supaya nanti nggak sampai satu ke pihak-pihak yang tidak tanggung jawab. Terkait dengan audit dari sistem itu nanti dilakukan secara berkala, itu berapa lama waktunya, apakah 1 bulan sekali, atau dilakukan secara acak, atau nanti bagaimana kan itu. Jadi saya rasa dari lembaga itu sendiri saya rasa juga sudah melakukan beberapa langkah pengamanan atau antisipasi pengamanan supaya nanti jangan sampai terjadi kebobolan ya terkait dengan data-data yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka untuk dijaga. Jadi saya rasa ini kembali kepada manusianya, Mbak. Ya, kalau secara sistem saya rasa sudah cukup bagus. Cuma memang ada beberapa sistem yang kemarin kita tuh sendiri sempat juga kebobolan juga. Tapi ini nggak lama langsung dilakukan proses untuk pengamanan kembali, dibuat perbaikan, langkah-langkah pengamanannya saya rasa juga cepat dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga tertentu supaya supaya nanti jangan sampai ini kebocoran data itu semakin meluas. Oke, baik Pak. Kalau kita bicara kebocoran data ini masih panjang pertanyaannya. Monggo kalau mau diunjuk dulu Pak. Makasih Mbak. Baik, kalau tadi kita bicara kebocoran data dari segi pemerintahan, ngaten ya Pak, baik itu dari sistem maupun dari orang-orangnya, ngaten. Nah, ini kita bicara dari pihak swastanya, begitu. Untuk beberapa lembaga ini seperti Shopee, MBG sampai
pinjol ilegal ini masih sering dipakai untuk modus pencurian data, Bapak. Apakah ini tanda regulasi dari e-commerce sendiri dan fintech itu masih bolong? Ya, kalau kita melihat di lapangan, kita juga sering mendapat pengaduan dari platform pemakai platform itu, Mbak ya. Betul. Bahkan kemarin itu sempat mereka tanpa sengaja itu juga mencet tombol atau apa gitu ya kemarin, sehingga akhirnya langsung tiba-tiba dapat tagihan sebesar 50 juta sampai 100 juta di pinjaman online atau di apa itu di platform yang digital itu ya, pinjol, betul. Ya seperti pinjol atau apa seperti itu ya. Dan itu kalau kita ngomong lemah atau dampaknya bagaimana, ya memang kadang-kadang kita sendiri ini terlalu asik, Mbak ya, bersosmed atau terlalu asik atau terlalu confident ya bahwa itu nggak akan terjadi surah persoalan hukum atau kerugian yang akan diderita mereka. Jadi mereka asik-asik aja pada saat itu, sehingga tanpa sadar mereka menggunakan data pribadi mereka untuk akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain. Ya. Sehingga lebih mudah bahwa apalagi kadang mereka data itu setelah nggak langsung di-share ya, KTP-nya di-share di sosial media atau mungkin kadang juga di akun-akun mereka ya, sehingga dari orang-orang yang ingin mencari keuntungan di situ, mereka kan juga semakin pinter, Mbak ya, untuk mencari atau mendetek terkait dengan orang ini, dan juga apalagi kalau tahu alamatnya jelas di sini, itu nanti akan keluar ya data-data itu. Jadi makanya kita kembalikan bahwa kita saya rasa ini juga harus hati-hati kita sebagai pengguna medsos, jangan sampai nanti kita sembarangan untuk melakukan hal-hal yang nantinya berdampak kurang bagus juga terkait dengan data mereka, sehingga akhirnya digunakan oleh orang lain. Ya. Jadi kadang Shopee itu mereka kirim apa gitu ya, pesan apa, terus mereka juga langsung menggunakan itu. Ya linknya, memang ini linknya itu, ya. Itu akhirnya kan kadang itu yang menjadi kebocoran juga. Ya kan, ada menjadi kebocoran juga digunakan oleh pihak-pihak lain sampai akhirnya dibuat pinjaman online atau beli barang tapi pakai pay letter, Mbak ya. Pay letter ya. Menggunakan pay letter mereka. Itu kemarin banyak pengaduan juga ke kita, Mbak. Akhirnya saya minta ya harus dilaporkan supaya modus-modus yang lain nanti yang akan terjadi kembali itu ini bisa didetek sama pihak yang berwenang atau dari pihak aparat penegak hukum kan itu. Kalau dibiarkan, wah ini kita nggak tahu prosesnya bagaimana, Pak. Karena saya kemarin nggak sengaja seperti ini, ditawari seperti ini kan itu. Jadi mereka ditawari, coba ini begini Bu, punya pay letter, oh punya. Coba ini nanti begini-begini ya. Kan ada panduan-panduan yang sesat, yang kadang mereka tidak paham. Kan itu. Betul. Bahkan kemarin sempat ada kasus lagi melalui pesan ojek online. Nah, mereka juga dipandu seakan-akan ojek online-nya ini salah ya, sehingga mereka dipandu untuk melakukan cancel terus diverifikasi lagi atau bagaimana. Macam-macam juga, Mbak. Sehingga data mereka kan secara nggak langsung, karena mungkin waktu itu bingung atau butuh untuk dipandu, butuh untuk dibantu, jadi mereka juga nyampaikan langsung apa adanya dan tanpa disadari mereka kalau itu adalah termasuk penipuan kan itu. Baik. Bapak, ngapunten, kalau untuk sebenarnya kalau untuk kita bicara Shopee ya Pak ya, mungkin di platform yang lainnya juga ada Tokopedia dan lain sebagainya. Itu ada yang namanya pinjaman cash dan juga pay letter, dan mungkin sebagian masyarakat di Jawa Timur terutama itu sudah banyak yang menggunakan. Tapi ketika ada orang yang memandu seperti ini, ada banyak masyarakat yang ngapunten secara melek digitalnya kurang, ngaten nggih. Jadi secara pengetahuan digitalnya kurang, bahwa sebenarnya
harusnya tidak ada acara begini nih yang memandu-memandu seperti ini. Kalau memang mau belanja dan menggunakan pay letter ya cukup belanja di tokonya, kita pembayarannya pilih dengan pay letter, selesai sampai di situ. Tidak ada panduan apapun lagi. Tapi apakah ini sudah ada semacam sosialisasi Pak terhadap masyarakat khususnya di Jawa Timur bahwa ketika kita menggunakan sistem pay letter atau apapun itu di e-commerce itu tidak ada panduan dari sellernya untuk mengklik link yang macam-macam, ngaten. Apakah sudah ada sosialisasi seperti itu supaya masyarakat ini yang belum melek digital itu sehingga tahu, oh ternyata kalau belanja menggunakan pay letter atau mau pinjam online di salah satu e-commerce itu step by stepnya seperti ini dan tidak ada urutan step by step yang harus dipandu seperti itu, mengklik link dan lain sebagainya. Itu apakah sudah ada sosialisasi, Pak? Dari kejadian itu, Mbak, itu kan akhirnya menjadi pemikiran kita untuk mengedukasi kepada masyarakat agar nanti melek digital dan cerdik berdigital kan itu ya. Jadi dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin itu kita mencoba untuk memberikan pengautan kepada mereka dengan program ada sarasehan, ada kita melakukan kunjungan dapil ya kepada masyarakat, kita kumpulkan mereka. Di situ kita juga berikan tema-tema yang mengedukasi mereka terkait dengan bagaimana bersosmed, bagaimana mereka berselancar di sosial media ini, jangan sampai nanti yaitu karena keasikan sehingga tekan tombol-tombol tertentu sehingga nanti mereka tanpa disadari itu menjadi masalah bagi mereka. Nah, itu kemarin kita berikan edukasi di beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kebetulan kalau kita turun dapil, bahkan kita sekedar untuk bersilaturahmi dengan komunitas ibu-ibu atau komunitas-komunitas lain, itu kita juga sampaikan, Mbak. Karena memang banyak kasus-kasus yang terjadi ya di bawah, apalagi masyarakat bawah, terutama ibu-ibu kadang-kadang suka ini ya, bersosmed sehingga kadang-kadang mereka tanpa disadari lihat-lihat barang bagus. Shopee itu apa sih? Atau ini apa sih kan? Asal klik asal klik aja kan itu. Ternyata mereka mau mengembalikan nggak bisa kan itu. Kalau sudah terjadi ya sudah, mau gimana lagi kan. Nah itu kemarin kita juga, tapi kita bukan menyalahkan Shopee-nya atau apa, cuma kita kan juga karena ini memang platform itu sudah ada dan ini sudah memasyarakat dan sehingga masyarakat itu ingin tahu kan itu ya. Makanya dari beberapa kegiatan di dapil kemarin kita juga edukasi mereka, Mbak. Dan alhamdulillah ini juga menjadi tanggapan yang baik bagi mereka. Bahkan kemarin tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan lain dengan semua komunitas itu juga semakin masif kita lakukan. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang kebocoran data, ketika data ini sudah bocor, ngaten Pak, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan data warga ini? Apakah pemerintah, perusahaan e-commerce atau platform yang lainnya itu, atau sebagai kita individu masyarakatnya, ngaten? Ya, kalau ngomong tanggung jawab, mestinya tanggung jawab kita bersama, Mbak ya. Nah, tanggung jawab kita bersama karena kalau nanti kita hanya ini tanggung jawabnya pemerintah, ini tanggung jawabnya si ini, itu nanti saya rasa juga nggak bisa memberikan perbaikan yang yang baik ya, karena itu akan memberikan pembelajaran yang kurang baik juga. Makanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah ini kan juga paling nggak sebagai pihak yang punya wewenang ya atau regulator. Sementara pihak ketiga ini sebagai pelaksana ya dari sistem yang harus dilakukan sebagai pengaman data terhadap lembaga ini, dia mau nggak mau kan juga harus punya sistem yang bagus ya. Sementara masyarakat seperti kita ini kan nggak bisa kita AB juga bahwa karena kelalaian itu salah satu kan juga dari mereka, kelalaian terjadinya kebocoran data. Kadang salah satunya persentasenya sekian itu kan juga dari
masyarakat juga, Mbak ya. Seperti tadi memakai apa itu plafon sehingga mereka tanpa disadari ternyata memberikan data-data secara ikhlas ya. Bahkan ada yang sengaja langsung coba KTP-nya difoto gini Pak, ditampakkan gini. Ada enggak apa namanya nomor KTP-nya sekian, anunya begini ya. Itu tanpa disadari kan juga ada yang seperti itu ya. Jadi makanya kalau bicara masalah tanggung jawab, ini adalah tanggung jawab bersama semua pihak agar nanti kalau sampai terjadi kerugian atau terjadinya tindak perbuatan melawan hukum ya yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga tertentu kepada masyarakat atau kepada kita semua, maka kita juga harus melakukan segera melakukan upaya-upaya pengamanannya. Ya, seperti tadi harus segera membuat pengaduan atau laporan kepada pihak penegak hukum, dan kita sendiri juga harus membuat langkah-langkah pengamanan. Ya, mungkin pengamanan apa yang bisa kita lakukan? Apakah blokir akun kita? Apakah kita mengganti password kita? Ataukah nanti yang lain-lain kan itu, Mbak? Paling tidak kita harus melakukan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi ya, supaya nanti berikutnya jangan sampai itu terjadi kembali. Baik, sejauh ini Pak, apa yang sudah dilakukan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendorong perlindungan data digital masyarakat ini Pak? Kita sering melakukan rapat koordinasi dengan OPD, terutama dengan Kominfo, terkait dengan data ini kan juga sangat menjadi salah satu perhatian utama ya. Jangan sampai ini nanti menjadi ketertinggalan terkait dengan data pribadi kita ini, sehingga banyak pihak-pihak lain atau mungkin hacker-hacker yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang kurang baik ya, sehingga nanti gampang memanfaatkan atau menembus keamanan data cyber atau data pribadi dari masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu. Makanya kita sering meminta atau sering koordinasi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, bahkan dengan mitra kami, agar nanti terkait dengan pengamanan data atau terkait dengan sistem cyber mereka harus betul-betul kuat. Kalau memang ini perlu ada pengamanan lebih, ya sudah, nggak apa-apa, nanti kita bisa program anggarannya nanti bagaimana kan itu. Apakah nanti anggaran perlu ditambahi atau sistemnya nanti seperti ini harus disesuaikan dengan anggaran yang ada, otomatis nanti kan ya perlu disampaikan dengan kami, Mbak, supaya nanti jangan sampai data itu bocor sehingga masyarakat yang dirugikan, bahkan ini akan menjadi dampak yang lebih luas, bahkan mungkin akan menjadi gaduh kan itu ya, akan menjadi gaduh, dan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah menjadi berkurang, dan cenderung akhirnya persoalan-persoalan lain itu akhirnya menjadi bias juga kan itu. Kita juga tidak mau itu akan terjadi kan itu, Mbak. Baik, kemudian apakah nanti ketika ada masyarakat yang datanya bocor, kemudian ada kerugian, ngatain Bapak, apakah mungkin korban ini menuntut ganti rugi misalkan terhadap pinjol atau perusahaan lain yang membocorkan data di tempat si korbannya ini, ngatain lalai menjaga data, ngatain Pak? Ya, negara kita ini kan sebenarnya juga negara hukum, Mbak ya, di mana setiap napas dari warganya itu juga diatur sama hukum juga sebenarnya. Makanya apalagi terkait dengan persoalan seperti itu, kalau sampai terjadinya kebocoran data berdampak terhadap kerugian yang lebih besar lagi, maka ya itu bisa dilakukan, Mbak. Ya, kita bisa melakukan upaya hukum untuk menuntut ganti rugi atau menuntut pertanggungjawaban, dan menuntut salah satunya kan tidak hanya bicara masalah ganti rugi materi, tapi selain materi ini kan kadang juga timbul seperti nama baik harus dikembalikan ya, nama baik harus dikembalikan. Jadi makanya itu sangat penting sekali, karena jangan sampai nanti, karena kalau nama baik itu sebenarnya sepele juga, Mbak ya, selain kita kerugian berapa nilainya, tapi nama baik ini kalau nggak dibersihkan itu kadang juga berdampak untuk jangka panjang. Ya, contoh mungkin kita mau
katakanlah karena mungkin ini orang mau usaha atau kita nggak tahu besok kita ternyata punya usaha. Nah ternyata jejak digital kita ini muncul bahwa pada saat kapan berapa tahun yang lalu begini. Ini kan akhirnya menjadi pertimbangan juga. Betul. Kan Iya betul itu. Kan itu. Nggak kepikiran saya juga. Nah, ini kan harus dibersihkan juga. Ya kan? Kita kan punya cita-cita kan nggak mungkin sekarang gini cukup kan. Namanya jenengan mungkin nanti pasti punya cita-cita. Saya ingin nanti punya usaha apa, saya ingin mengembangkan usaha saya. Atau saat ini belum punya usaha, tapi nanti siapa tahu kita ditakdirkan punya usaha kecil-kecilan atau apa, kita butuh modal, atau kita butuh membuat jaringan kita lebih luas lagi. Ternyata kita pada saat itu dapat momen bagus, ketemu sama investor, ketemu sama relasi bisnis. Nah ternyata loh, jenengan kok pernah begini kan itu. Nah, ini wah, mohon maaf ini ceritanya bagaimana. Nah, ini kan juga menjadi persoalan kan itu, Pak. Betul. Nah, kita nggak bisa prediksi, nggak tahu nanti 2 tahun, 5 tahun atau berapa tahun gitu. Makanya intinya kalau sampai masyarakat itu dirugikan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan hal tersebut, maka ya segera melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata. Termasuk membersihkan namanya sudah kurang baik ini dibersihkan menjadi baik lagi kan supaya nanti kembali ke nol dan kembali kepada yang seharusnya supaya nanti dampak berikutnya tidak dirasakan sehingga nanti betul-betul dirasakan sudah tidak ada masalah dari semua sisi gitu. Baik, Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap masyarakat terkait dengan kebocoran data ini. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya ngaten nih Pak. Sebenarnya sebagai masyarakat warga negara Indonesia, apakah kita semua ini, data-data kita semua ini cukup aman diserahkan terhadap negara Indonesia? Mungkin ada yang ingin disampaikan dari jenengan untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat Jawa Timur, bahkan mungkin Nusantara ya. Ini kalau nyampe pesan kita sampai seluruh Indonesia, data pribadi itu sangat penting ya. Data pribadi kita itu sangat penting, maka kita harus betul-betul menjaga data pribadi kita dari segala macam kekhilafan kita atau dari macam masalah-masalah yang lain. Karena nanti kalau data pribadi kita nanti tidak kita sendiri yang jaga, kalau kita nanti berpikir bahwa cukup pemerintah yang jaga, ini nanti juga salah. Maka harus dimulai dari diri kita sendiri untuk agar data pribadi kita harus kita jaga secara baik dan benar supaya nanti tidak terjadi kecerobohan sehingga berdampak merugikan pada diri kita. Maka jaga data pribadi kita sebaik-baiknya, jangan mudah mengasihkan ke orang lain, jangan mudah untuk nyimpan data pribadi kita di sembarang tempat, baik yang asli atau fotokopi, maka harus betul-betul dijaga dan diarsip secara betul, jangan sampai nanti itu sembarangan. Ya, itu pesan saya, Mbak, untuk semua masyarakat. Baik, ini mungkin bisa diambil kesimpulan ya Pak untuk masyarakat Jawa Timur dan juga untuk seluruh Indonesia mungkin yang melihat bahwa keamanan data ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita pribadi terutama yang memiliki data dan juga pemerintah, juga perusahaan atau e-commerce yang mempunyai data kita. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat harus lebih melek digital karena kebocoran data ini untuk saat ini terjadinya di digital ngaten Pak Anggi, karena kita sudah berada di digitalisasi. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus lebih melek dengan digitalisasi, kita harus lebih aware dengan data-data kita, mau menggunakan e-commerce apapun, platform apapun, monggo silahkan, tapi juga harus tahu bahwa regulasinya ternyata seperti ini. Kalau kita mau belanja menggunakan pay later misalkan, step by stepnya seperti ini. Nggak ada nih misalkan kita harus dituntun oleh seseorang ngeklik link dan lain sebagainya, itu nggak ada. Pak. Dan apabila memang sudah terjadi, semoga tidak, tapi kalau sudah terjadi kebocoran data dan merasa dirugikan, jangan pernah sungkan untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Karena kalau tidak segera dilaporkan, akan semakin panjang, ngaten nggih Pak. Kalau sudah panjang ini, wah semakin rumit lagi nanti permasalahan hukumnya, ngaten. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di podcast yang lainnya. Amin, amin. Kita bicara tentang hukum karena masyarakat kita ini sebenarnya butuh Pak untuk pengetahuan tentang hukum, bahkan yang masalah receh-receh aja masyarakat masih butuh banget pengetahuan tentang hukum. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi Pak. Amin, amin. Kita tunggu nanti Pak. Makasih. Baik, kita akhiri podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.